memiliki keturunan yang soleh dan solihah adalah dambaan setiap orang yang sudah menikah. Dalam Islam, peran anak sangat berharga bagi orang tua, karena anak-anak yang lahir bisa menjadi penolong orang tuanya di akhirat kelak. Ini tertera dalam hadis yang sudah dikenal sahih, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang yang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang soleh." Namun sayangnya, tidak semua suami istri dengan mudah dapat merasakan momen bahagia bersama anak, karena ada pasangan yang masih belum dikaruniai buah hati, meski mereka telah menikah selama bertahun-tahun. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu percaya dan yakin bahwa apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti adalah yang terbaik untuk kita. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dan teruslah berikhtiar sebagai wujud keyakinan kita atas setiap ketetapan Allah. Menurut Ustadz Adi Hidayat, ada kiat-kiat yang bisa dilakukan yang sesuai dengan syariat Islam dalam upaya memohon keturunan. Ini berdasarkan kisah Nabi Zakaria. Mari kita simak selengkapnya. Tahukah Anda bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan selain sudah menopause pada saat itu. Pun demikian, secara medis beliau divonis mandul. Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan, hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik. Menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria menginginkan agar ia mendapatkan seorang anak laki-laki yang akan mewarisi ilmunya dan akan menjadi nabi yang dapat membimbing kaumnya dan berdakwah kepada mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Adi Hidayat menguraikan makna dari doa Nabi Zakaria kala memohon keturunan kepada Allah. Berikut selengkapnya. Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah seluruh perkiraan medis tadi. Ketika beliau tidak pernah putus asa bermohon kepada Allah dengan cara yang sangat lembut, cara yang sangat khusyuk. Maka pertama, jangan pernah putus asa. Kedua, tingkatkan sifat penghambaan. Ketiga, awali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Bukan doa biasa. Berdoa dengan lembut, berdoa dengan penuh keyakinan. Seperti apa ya Allah? Perhatikan kalimat Nabi Zakaria alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Allahu Akbar. Ya Allah, Rabb yang berjanji merawat saya, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, yang berjanji memberikan segala kebutuhan jika itu memang saya butuhkan untuk maslahat dunia dan akhirat saya. Inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba.
Sungguh sekarang ya Allah, keadaanku fisik telah lemah, ya, rambut telah memutih, fisik telah letih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun sampai keadaan ini pun aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Allahu Akbar. Anda kebayang nggak keindahan kalimatnya, sastranya? Ya. Ini doa Nabi Zakaria yang tertuang dalam surah Maryam ayat 4-6. Bisa melengkapi ikhtiar lahiriah dengan jalan mengkonsumsi makanan yang memiliki nutrisi penunjang penyubur organ reproduksi kita. Nutrisi utama yang dibutuhkan oleh tubuh adalah protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, serta mineral. Maka cobalah untuk perbanyak mengkonsumsi makanan berikut ini: sayuran hijau, buah jeruk, alpukat, telur, madu, susu, dan buah zuriat. Semoga Allah mengabulkan doa dan harapan kita semua untuk memiliki keturunan soleh dan soleha. Mari kita saling mendoakan. Tulis doa terbaik Anda di kolom komentar.